One, two, three. Halo, perkenalkan nama saya Dela Nurul Hidayat, NIM 046. Halo, perkenalkan nama saya Nesa Bria, NIM 047. Nama saya Ahmad Dinanda Arti Sakif, NIM 048 dari kelas A. Perkenalkan nama saya Lukman Hakim, NIM 049. Hai, saya Anita Ayu Kurniasi, NIM 050. Baik, jadi di sini kelompok kami akan membahas mengenai pegadaian, di mana pegadaian itu merupakan tempat seorang dapat meminjam uang dengan barang pribadi sebagai jaminannya. Sesuai dengan slogan pegadaian, yaitu mengatasi masalah tanpa masalah. Maksud dari slogan itu adalah jadi kebutuhan akan uang itu kan sewaktu-waktu diperlukan. Namun ada kalanya uang itu ketersediaannya tidak mencukupi. Nah, jadi pegadaian ini merupakan tempat atau solusi di mana seseorang itu dapat meminjam uang dengan barang pribadi sebagai jaminannya. Nah, terkadang orang-orang itu memilih pegadaian karena kalau meminjam uang di bank itu selain harus memiliki agunan, prosesnya itu juga memakan waktu berhari-hari. Karena pengajuan kredit itu perlu proses analisis terlebih dahulu. Gadai menurut Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, jadi gadai itu merupakan hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, di mana barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atas atau oleh seseorang lain atas nama orang yang mempunyai utang, di mana seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat sudah jatuh tempo. PT Pegadaian Persero merupakan satu-satunya lembaga atau badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 di atas. Tugas pokoknya ialah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Nah, masyarakat yang sedang memerlukan pinjaman ataupun mengalami kesulitan keuangan cenderung dimanfaatkan oleh lembaga keuangan seperti Lintah Darat dan pengijon untuk mendapatkan sewa dana atau bunga dengan tingkat yang sangat tinggi. Oke, selanjutnya adalah sejarah dari pegadaian, di mana perkembangannya ini dimulai dari Eropa seperti di negara Italia, Inggris, dan Belanda. Nah, perkembangan pegadaian di Indonesia ini sendiri dimulai pada saat awal masuknya kolonial Belanda di Indonesia, di mana pada akhir abad ke-19 ini didirikan sebuah bank yang bernama Bank Van Leeuwen, di mana bank tersebut pertama kali didirikan di Batavia pada 20 Agustus 1746. Nah, bank tersebut memberikan jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak, sehingga bank ini pada hakikatnya telah memberikan jasa pegadaian. Dan pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda berusaha mengambil alih usaha pegadaian dan memonopolinya dengan cara mengeluarkan Stadblad nomor 131 tahun 1901 tanggal 12 Maret 1901. Nah, peraturan tersebut diikuti dengan pendirian rumah gadai resmi milik pemerintah dan statusnya diubah menjadi Dinas Pegadaian sejak berlakunya Stadblad nomor 266 tahun 1960.
Tujuan didirikannya Pegadaian ini adalah untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, serta untuk mencegah timbulnya praktek ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar, serta lain sebagainya. Nah, agar menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah ke bawah untuk keperluan konsumsi maupun produksi. Lalu ada tugas pokok Pegadaian. Tugas pokok Pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan Pegadaian atas dasar materi. Lalu ada perubahan bentuk badan hukum. Yang pertama, pada tahun 1960, Dinas Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara Pegadaian. Yang kedua, pada tahun 1969, Perusahaan Negara Pegadaian dirubah menjadi Perusahaan Jawatan atau Perjan Pegadaian. Yang ketiga, pada tahun 1990, diubah menjadi Perusahaan Umum Pegadaian atau Perum Pegadaian. Pada tahun 2011, diubah menjadi Perusahaan Perseroan atau Persero Pegadaian melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011. Pada waktu Pegadaian masih berbentuk perusahaan jawatan, misi sosial dari Pegadaian merupakan satu-satunya acuan yang digunakan oleh manajemennya dalam mengelola Pegadaian. Pengelolaan Pegadaian bisa dilaksanakan meskipun usaha tersebut mengalami kerugian. Sejak statusnya diubah menjadi perusahaan umum, keadaan tersebut tidak sepenuhnya lagi dapat dipertahankan. Di samping berusaha memberikan pelayanan umum berupa penyediaan dana atas dasar hukum gadai, manajemen Persero juga berusaha agar pengelolaan usaha ini sedapat mungkin tidak mengalami kerugian. PT Pegadaian Persero diharapkan akan dapat mengalami keuntungan atau setidaknya penerimaan yang didapat mampu menutup seluruh biaya dan pengeluarannya sendiri. Kantor pusat PT Pegadaian Persero berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah, dan kantor cabang. Saat ini, jaringan usaha PT Pegadaian Persero telah meliputi lebih dari 5.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu ada struktur PPID kantor pusat Pegadaian PT Pegadaian Persero. Yang pertama ada APPID sebagai direktur utama, lalu di bawahnya ada PPID sebagai sekretaris perusahaan, yang di sebelahnya ada TPPID sebagai kepala divisi SPI, kepala divisi hukum, kepala divisi risk management dan compliance. Di bawahnya ada FPID sebagai manajer komunikasi yang membawahi asisten manajer komunikasi internal, asisten manajer komunikasi eksternal, dan asisten manajer komunikasi stakeholder. Lalu ada struktur PPID di kantor wilayah PT Pegadaian Persero. Yang pertama ada APPID sebagai pemimpin wilayah, bawahnya ada PPID sebagai deputi personal, di sebelahnya yaitu TPPID sebagai fungsional hukum, risiko, dan inspektur wilayah. Lalu di bawahnya PPID ada FPID sebagai asmen komunikasi, dan yang terakhir ada staf komunikasi. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi, yang selanjutnya lagi ada pimpinan. Kegiatan usaha PT Pegadaian dipimpin oleh sebuah dewan direksi yang terdiri atas seorang direktur utama dan beberapa direktur dengan masa jabatan selama 5 tahun. Setelah masa jabatan tersebut berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali. Di samping dewan direksi yang bertugas menjalankan dan mengelola kegiatan usaha, PT Pegadaian juga mempunyai sebuah dewan pengawas yang fungsi utamanya adalah mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha agar selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat merealisasikan misinya untuk membantu masyarakat dalam bidang pendanaan atas dasar hukum gadai. Dewan pengawas juga bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan agar badan usaha ini tidak mengalami kerugian yang dapat memberatkan keuangan negara. Anggota direksi dan dewan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan. Dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan PT Pegadaian, Menteri Keuangan dapat dibantu oleh sebuah direktoral jenderal. Selanjutnya ada jenis-jenis pegadaian. Yang pertama ada pegadaian konvensional. Jenis pegadaian ini merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian konvensional ini sudah tersebar ke semua pedesaan. Namun,
Jenis pegadaian ini masih menggunakan sebuah sistem pencatatan manual dengan menggunakan sistem bunga dan tarif jasa simpanan yang cukup besar. Lalu yang kedua ada pegadaian syariah. Jenis pegadaian ini merupakan sebuah lembaga keuangan atau divisi dari bentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan sebuah prinsip-prinsip syariat Islam. Banyak sekali keuntungan pada pegadaian syariah ini. Yang pertama, menggunakan sebuah sistem bagi hasil yang sesuai syariat dan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, tarif jasa simpan uang tidak terlalu besar. Dan yang terakhir, pada biaya administrasinya sangat kecil, namun pegadaian syariah ini dalam pencatatannya juga masih secara manual. Lalu ada kegiatan usaha. Yang pertama, menghimpun dana, penggunaan dana, produk dan jasa PT Pegadaian, penaksiran, pemberian pinjaman, pelunasan, dan penggalangan. Lalu selanjutnya ada penghimpun dana. Dana yang diperlukan oleh PT Pegadaian untuk melaksanakan kegiatan usahanya berasal dari pinjaman jangka pendek dari perbankan. Dana jangka pendek sebagian besar merupakan 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya atau utang kepada rekanan, utang kepada nasabah, utang kepada pajak, dan biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. Lalu ada penerbitan obligasi dan modal sendiri. Penggunaan dana. Dana yang telah dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha PT Pegadaian atau Persero. Dana tersebut antara lain digunakan untuk hal berikut. Yang pertama, uang kas dan dana likuid lain. Yang kedua, pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aset, tetap, dan inventaris. Yang ketiga, pendanaan kegiatan operasional. Yang keempat, penyaluran dana. Dan yang terakhir, kelima, investasi lain. Produk dan jasa PT Pegadaian atau Persero. Yang pertama, pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. Kredit cepat aman atau KCA merupakan kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah. Konsekuensinya adalah jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan sangat dipengaruhi oleh nilai barang yang akan digadaikan. Pinjaman ini pada dasarnya adalah kredit jangka pendek dengan memberikan pinjaman uang tunai dari 50.000 hingga 200.000 atau lebih dengan jaminan benda bergerak seperti perhiasan emas, alat rumah tangga, kendaraan, barang elektronik, dan sebagainya. Sewa modal atau bunga pinjaman di Pegadaian merupakan pinjaman dengan jangka waktu selama 4 bulan atau selama 120 hari. Apabila telah melewati batas pinjaman, nasabah dapat memperpanjang dengan membayar sewa modal atau bunga atau mengangsur sebagai uang pinjaman. Apabila kedua hal tersebut tidak dilaksanakan, maka Pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan. Kedua, penaksiran nilai barang. PT Pegadaian atau Persero memberikan jasa penaksiran nilai suatu barang. Jasa ini dapat diberikan oleh PT Pegadaian atau Persero karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir serta petugas yang berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang digadaikan. Yang ketiga, penitipan barang. Jasa lain yang ditawarkan PT Pegadaian atau Persero adalah penitipan barang. Layanan ini ditujukan kepada nasabah yang ingin menitipkan barang berharga yang dimiliki seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, ataupun kendaraan bermotor, dikenal sebagai safe deposit box. PT Pegadaian atau Persero menyelenggarakan jasa tersebut karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak yang cukup memadai. Yang keempat, ada jasa lain meliputi yang pertama, penjualan koin emas OHM, 2 Krasida, 3 Kreasi, 4 Krista, 5 Trimada, 6 Kaku, 7 investasi atau investasi harta berharga milik Anda, 8 KTJG atau kredit dan jual gabah, 9 atau kiriman uang secara instan, cepat dan aman. Yang ke-10, JILEP merupakan unit laboratorium teknologi. 11, Galeri 24 yaitu toko emas. 12, untuk pembayaran online. 13, sewaan gudang. Proses pinjaman atas dasar hukum gadai. Barang yang dapat digadaikan, pada dasarnya hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di Pegadaian dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu. Barang yang dapat digadaikan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video player, televisi, dan lain-lain. Yang kedua, barang rumah tangga.
Yang ketiga, perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain-lain. Yang keempat, mesin-mesin. Yang kelima, tekstil. Dan yang keenam, barang lain yang dianggap bernilai oleh PT Pegadaian atau Persero. Selanjutnya ada barang perhiasan. Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia. Kemudian ada kendaraan, mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada barang elektronik. Barang-barang yang tidak dapat ditaksir dari Pegadaian meliputi hal-hal berikut, yaitu 1. Binatang ternak karena memerlukan tempat penyimpanan khusus dan memerlukan cara pemeliharaan khusus. Yang kedua, hasil bumi karena mudah busuk atau rusak. 3. Barang dagangan dalam jumlah besar karena memerlukan tempat penyimpanan yang sangat besar dan tidak dimiliki oleh Pegadaian. 5. Barang yang cepat rusak, susut, atau busuk. 6. Kendaraan yang amat kotor. 7. Kendaraan yang sangat besar. 8. Barang-barang seni yang sulit ditaksir. 9. Barang yang sangat mudah terbakar. 10. Senjata api, amunisi, dan misi. 11. Barang yang disewa belikan. 12. Barang milik pemerintah. Dan yang terakhir, barang ilegal. Dari segi penaksiran, pinjaman atas dasar hukum, gadai masyarakat, penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pada kantor Pegadaian setempat. Mengingat besaran jumlah pinjaman yang sangat bergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Mereka adalah orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang yang akan digadaikan. Pedoman dasar penaksiran telah ditetapkan oleh PT Pegadaian Persero agar penaksiran atas suatu barang bergerak dapat sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barang adalah sebagai berikut. 1. Barang kantong, misal emas dan permata. Yang kedua, barang gudang, yaitu mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain. Pelunasan sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman. Nasabah mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Pada dasarnya, nasabah dapat melunasi kewajiban setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo. Pelunasan pinjaman beserta sewa modalnya dalam kurung bunga dibayar langsung ke kasir disertai surat gadai. Setelah adanya pelunasan atau penembusan yang disertai pemenuhan kewajiban nasabah yang lain, nasabah dapat mengambil kembali barang yang digadaikan. Pemberian pinjaman, nilai taksir atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksir ditentukan, maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan persentase tertentu terhadap nilai taksiran, dan persentase ini juga telah ditentukan oleh Pegadaian berdasarkan pada golongan yang besarnya berkisaran antara 80-90%. Pinjaman kemudian digolongkan atas dasar jumlah untuk menentukan syarat-syarat pinjaman seperti besarnya sewa modal, jangka waktu pelunasan modal atas waktu pelelangan. Pada pelelangan Pegadaian, penjualan barang digadaikan melalui surat pelelangan akan dilakukan oleh PT Pegadaian Persero pada saat yang telah ditentukan di muka apabila 1. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan barang kewajiban lainnya karena berbagai alasan. Yang kedua, pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjaman karena berbagai alasan. Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada PT Pegadaian Persero yang terdiri atas pokok pinjaman, sewa modal atau barang, dan biaya lelang.
apabila barang yang dibelikan tidak laku, dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh PT Pegadaian Persero. Manfaat pada pegadaian bagi nasabah. Manfaat yang diperoleh oleh ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Ingat, jasa yang ditawarkan tidak hanya pegadaian, maka nasabah juga memperoleh manfaat lain sebagai berikut. 1. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Penaksiran atau suatu barang antara penjual dan pembeli sering sulit sampai pada saat kesepakatan yang sama. Untuk mengatasi perbedaan persepsi atas nilai suatu barang, kedua barang pihak bisa berhubungan PT Pegadaian Persero sebagai pihak yang netral untuk melakukan penaksiran atau barang tersebut. Yang kedua, penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Nasabah yang akan bergerak merasa kurang aman mendapatkan barang bergeraknya di tempat sendiri atau tidak memenuhi syarat penyimpanan. Suatu barang bergerak dapat menitipkan barangnya di PT Pegadaian Persero. I love you.